Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngomongin soal all things Korean dan kolaborasi kita yang baru-baru ini bareng sama Otoke Cafe. Start dari mana dulu nih, Yang? Gimana kalau kita start dari bentuk kolaborasinya? Which is seandainya Korean version kali ya, kita start dari sana. Bakal masuk Spotify nggak Kak lagu seandainya versi bahasa Korea? Gue nggak tahu karena gue nggak ngurusin soal musik-musikan, yang ngurus semua beliau. We'll see in the future apakah kita bakal masukin atau enggak. Yang pasti kalau iya bakal kita umumkan di sosial media kita masing-masing. Buat teman-teman yang belum dengar, kalian bisa dengar di Instagramnya kita dulu aja. Apakah nanti akan diupload juga full versionnya ke YouTube? Idem, jawaban yang sama. Berapa lama proses pengerjaan aransemen seandainya yang Korean version? Prosesnya sendiri sebenarnya nggak terlalu lama sih, karena aku udah ada idea juga sih soal gimana kalau misalnya seandainya ini dibuat versi barunya lagi gitu. Terus kebetulan ada project ini, aku tinggal kayak ubah-ubah dikit aja. Oke, tinggal cari projectnya yang tepat mana nih. Kalau dari segi rekaman gitu-gitu cepet banget. Paulus rekaman 2 hari ya? Kayaknya gue rekaman dari cuma start sekali, sampai terus akhir. kelar. Ada kesulitan nggak dalam proses pengerjaan? Enggak sih, kita setelah dapat translate liriknya sendiri, aku udah langsung kebayang gimana idenya. Karena influence musik Korea, Korea R&B, Korean ballad udah banyak banget di musik yang selama ini aku kerjain gitu. Jadi untuk mengerjakan ini sebenarnya nggak terlalu sulit buat aku. Kalau dari gua, karena di sini gua tugasnya menyanyi saja bagian gua, lagu seandainya kan lagu kami berdua yang udah lama banget gitu. Jadi untuk mencari style cara nyanyiinnya, terus feel-nya dan segala macam udah tahu gitu. Cuman beda bahasa aja sih sebenarnya, itu aja adjusting. Tapi menurut kamu perubahan bahasa sendiri ngaruh ke cara kamu menghayati lagunya sendiri nggak sih? Kalau ke gua agak-agak ngaruh karena ini Korea kan, dan lagu-lagu Korea yang gue dengerin itu biasanya kan lebih ke yang cara nyanyi mereka banyak suara udaranya gitu loh, banyak airnya. Nah kalau di seandainya yang bahasa Indonesia, karena itu bahasa Indonesia, akhirnya cara gue approaching misalnya nada-nada tinggi dan segala macam itu lebih kayak udah hajar aja gitu. Iya ya, ngerti. Suara kepala aja. Nah karena ini Korea, aku terinfluence dari lagu-lagu Korea, jadinya approachnya agak-agak disesuaikan dengan bahasanya. Oke, sekarang kita akan ngomongin soal kolaborasinya sendiri ya. Selain ada lagu seandainya, terus sebenarnya ada apa lagi sih? Ada merchandise juga, jadi kita sempat rilis hampers juga. Hampersnya sendiri tuh ada tas, ya lucu kan? Ada tumbler juga. Wah, ini tumblernya oke banget sih. Kalau kalian tap, dia ngasih lihat suhu di dalamnya berapa. Ada buku juga, ada notes. Kalau kalian suka journaling, suka Dear Diary, atau suka gambar, bisa banget karena bukunya nggak ada lainnya. Terus ada keychain juga. Keychainnya itu adalah playlist Korean songs yang kami berdua suka. Nah, merchandise-nya sendiri tuh bisa didapetin sampai akhir Juni tahun ini. Jadi kalian harus cepet dan buru-buru hubungin via DM ke @otokekafe. Harus gitu. Karena desainnya lucu-lucu banget. Kayak even if you don't know me guys, or you don't know Paul, you don't know both of us, kalian tetap bisa beli karena this is very cute. It can be like you and your partner, you know. Nah terus kita juga ada special menu yang kita pilih berdua sendiri ya. Menu yang kita pilih itu ada tuna mayo toast sama Ice Einspanner. Kenapa pilih tuna mayo toast? Karena itu favorit kita berdua. Kita suka banget sama something that is sweet as well, terus savory as well. Sweetnya kan didapat dari toastnya, terus ada butternya, terus savory-nya dari tunanya, mayonya, enak banget. Makanya pas kita nonton Hospital Playlist ngeliat Uju sukanya makan toast, kita kayak yang di Jerman siapa sih yang jual toast kayak gini, pingin banget. Terus kita mau masak mager gitu kan. Tapi jadi, kalian punya nih kesempatan. Betul. Makanya harus dicoba. Kalian harus langsung ke Otoke Cafe. Nah kalau untuk minumannya, karena kan kita masih muda ya, biasanya kalau orang-orang masih muda itu dia sibuk dan dia itu butuh minuman yang bisa menyegarkan dia. Bener. Gitu. Makanya kita pilih kopi buat nemenin kalian. Dan tuna, mayo toast, terus kopi itu kombinasi yang kedikitan enggak, kebanyakan enggak gitu. Jadi mau dimakan pas breakfast bisa, pas brunch bisa, makan lunch juga bisa, makanya lagi kayak geli-geli pingin ngemil sesuatu juga bisa, dinner juga juga cocok bisa. untuk setiap situasi di mana kamu lapar. Betul, lapar atau pingin ngunyah aja. Iya.
Ngomongin soal K-drama dan K-music, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua soal itu ya. Ini bagian yang paling seru sih sebenarnya. Iya benar. Sejak kapan suka nonton K-drama dan dengerin K-music? Yang suka sama K-things duluan adalah beliau. Jadi Gua tuh tahu hal-hal tuh dari dia. Gue start itu tuh dari tahun 2010-2011 sebenarnya, nggak belum terlalu lama. Masih banyak juga teman-teman yang sebenarnya lebih lama lagi daripada itu. Mungkin dari era Hallyu yang kayak zaman-zaman Full House udah nonton, atau mungkin dari zamannya Winter Sonata bahkan udah nonton. Nah, gue bukan generasi itu, gue generasi Secret Garden, My Love from Another Star. Dari situ start nonton drama. Terus pas gue nonton kayak drama, gue denger soundtrack yang mereka pakai. Di situ gue langsung kayak, wah keren banget musik-musiknya. Dari sana gue jadi mulai dengerin Foreman awalnya. Pokoknya dengerin lagu-lagu balad gitu, dengerin Sung Si Kyung juga gara-gara itu. Gue mulai discover lagi soal musiknya. Zayanti, lihat Crush, terus lihat Toy, lihat Yuheo, lihat musik-musisi dari Antena. Baru lagi gue discover, jadi makin suka dan makin cinta aja sih sama K-music. Pertanyaan selanjutnya, suka genre K-drama yang seperti apa? Kalau gue sih lebih yang kayak family oriented gitu sih sukanya. Reply mungkin, atau Prison Playbook suka juga. dari writer yang sama BTW. Betul, Hospital. Itu udah Ya, satu itu paket. sebenarnya itu semua sama sih. Pokoknya apapun yang TVN produce kita suka ya. Betul. TVN tuh dia sangat merombak kualitas drama sih kalau menurut gue ya, dari segi cerita dan visual. Kayak enak banget dilihat di Maksudnya mata. kalau ngebandingin sama yang tadi yang gue mention di awal, Secret Garden dan My Love from Another Star atau It's Okay That's Love, itu kan sebenarnya bagus mereka juga. Kualitasnya itu belum kayak movie gitu. Nah, semenjak era-era TVN ini tuh TV show tuh rasanya kayak film gitu, kayak udah selevel Hollywood gitu. Betul. Nah, drama yang lagi ongoing sekarang kan 25-21 itu kami berdua suka banget sih. Gua sukanya karena dia lebih emphasizing the value of you having something that you really like, you're passionate about, tapi ada realitanya juga. So it's basically like our reality gitu loh. Kita harus selalu balancing between what we wanna do and what we have to do gitu. Top 3 K-drama versi Kak Paul dan Kak Gita beserta alasannya. Wah, aduh susah. Kalau aku udah sebenarnya yang udah aku mention, Prison, Houseplay, Reply 88. Oh, Reply 88 peringkat 1 ya? Iya. Aku juga setuju sih sama itu. Karena tuh I don't know, everything about those three dramas are perfect, you know. Kayak dari segi visualnya, dari kostumnya, dari segi approach actingnya, writingnya, karakternya, build upnya, Even kayak kompleksitasnya, skripnya juga, dialognya, castnya juga bagus banget, dinamikanya seperti apa, aduh. Semuanya perfect sih, 3 itu. Lagu-lagunya, os-osnya, wah itu bagus-bagus banget, makanya gue sangat suka. Reply itu worry-nya tuh adalah you growing up gitu loh. Kamu mencoba untuk surviving hidup gitu. Entah buat si bocah-bocah ini atau si orang tuanya gitu loh. Regardless of who you are, you have to keep moving on aja, moving forward in life gitu. Gue lebih suka sih itu, dan lagu-lagunya dipilih-pilih seperti itu kan ya, kayak lagunya Ijuk lah, Reply 88 dan osnya itu kayak begini gitu loh ya. Iya, menenangkan ya, menguatkan gitu. Iya. Kamu gak sendirian, kok bisa. Udah pelan-pelan aja gitu, gue kayak berasa digituin sama Reply. Musisi favorit Kak Paul dan Kak Gita beserta alasannya? Kalau gue pasti Zayanti sih, karena gue pas pertama kali discover dia itu gue merasa gue itu seperti dia gitu loh, suara kita sama-sama tipis. Dan dia itu juga dari choir loh, dia dari ya? choir gereja setahu aku. How he produce things, gimana dia ngerjain backing vokal dia, gimana dia ngerjain musik dia, itu basically apa yang udah gue lakuin gitu loh. Jadi gue kayak ibaratnya, oh ada nih abang-abangan gue yang gue nggak kenal sebenarnya, cuman kayak etik kerja kita tuh sama gitu loh. Dan jadi, perfeksionisnya. Iya, kayak mirip-mirip gitu, gue ngerasa bisa relate juga. Kalau gue suka banget Toy. Ayo. Iya, Toy sama Ijina sih, gue suka banget mereka. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget musik ya, tapi gue percaya bahwa kuping gue itu seperti Yu Jae-suk ya. Gue tahu mana nih yang lagunya tuh classy, mana yang emang kualitasnya bagus gitu kan, mana yang kayak tacky atau cringe gitu. Nah, lagu-lagunya Toy dan Ijina itu kelihatan kualitas mereka bagus banget. Tapi yang gue suka adalah mereka nggak being arrogant about it. Dia tuh bisa combining musikalitasnya dia tanpa dia harus dumbing down, tapi tetap ada certain charm gitu yang orang-orang bisa suka gitu. Even orang-orang seperti gue nggak ngerti musik bisa suka juga gitu. Apakah nanti ada Korean version lagi dari lagu-lagu Kak Paul dan Kak Gita? Probably, maybe, karena haluan gue dalam membuat musik juga udah ke arah sana. Jadi kalau lagu-lagunya ditranslate ke lagu Korea, cocok gitu. Iya, masih bisa nyampe pesannya. Sekarang lagi nonton K-drama apa nih? 25-21 tentunya. Aku sudah nonton loh sampai episode 13 ya gitu. Aku memang telat mulainya, tapi aku udah keep up gitu. BTW hari ini air yang episode 14, jadi
Maybe abis ini kita bakal nonton itu dulu. Pertanyaan terakhir, kalau Kak Paul dan Kak Gita adalah karakter K-drama paling cocok, mirip dengan karakter siapa dan dari K-drama apa? Kayaknya dari Our Beloved Summer sih ya. Iya itu Paul banget sih emang. Kayak ambi nggak ambi gitu loh. Lu maunya apa gitu? Labil. Dia tapi pengen hidupnya ya gitu aja. Yang penting nggak kurangan susah gitu. gitu ya. Yang penting cukup dah gitu. Kalau kamu? I don't know. Kamu kayak si ini. Naido. Nggak juga ya? Enggak. Naido terlalu baik untuk jadi aku, terlalu periang. Tapi dari cara berjalannya Naido yang mirip gue. Agak-agak ngangkang gimana gitu. Iya bener. Soalnya Paul liat kayak, anjir ini mirip kamu jalannya. Terus gue kayak bilang, ya acting yang kayak gitu, aku natural aja. In real life udah kayak gitu ya. Semoga itu semua menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang udah kalian kirimin. Jangan lupa buat beli hampersnya untuk check it out. Kalau kalian suka bisa dibeli, bisa dipesan via DM ke Otoke KP. Dan jangan lupa buat cobain spesial menu kita nih, Paul Gita X Otoke KP. Tuna mayoto sama ice anspanner gitu. Karena enak banget. Kalian harus mewakilkan kami berdua yang nggak bisa nyobain menunya. Iya benar. Oh dan jangan lupa satu lagi, dengerin terus lagu Seandainya Korean version di Instagramnya kita. Dadah.